Selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan. Tadi pagi sudah ada 4 poin yang kita pelajari bersama. Malam hari ini saya akan memulai dengan evangelism. Sebenarnya evangelism ini adalah poin ke-8. Evangelism kenapa saya taruh di awal? Karena evangelism ini sangat berhubungan dengan discipleship tadi pagi. Sebenarnya evangelism dan discipleship bedanya apa? Evangelism itu kita menginjil, kita memberitakan sebuah berita keselamatan atau berita yang luar biasa, berita yang kabar baik, berita yang baik. Kita menginjil itu memberitahukan, menyebarkan. Tapi discipleship arahnya lebih kemana? Kita dimulai dari sebuah murid, seorang murid, kita dimulai menjadi murid. Tapi lama-lama ada proses dan ada pertumbuhan. Dan setelah kita bertumbuh, baru kita melakukan evangelism. Jadi discipleship di awal, goalnya adalah evangelism. Jadi 2 hal ini sebenarnya seperti yang awal sama yang akhir. Karena apa? Setelah kita menginjil, nanti kita kembali lagi ke awal, ke discipleship. Tapi bukan kita yang menjadi murid, tapi kita yang memuridkan. Jadi diawali dengan kita menjadi murid, discipleship. Nanti akhirnya adalah evangelism, penginjilan. Diawali lagi dengan discipleship lagi. Yaitu apa? Kita yang memuridkan. Kalau ibaratnya tadi pagi kita udah lihat videonya. Atau boleh videonya di play sekali lagi. Saya minta tolong. Ini tentang discipleship. Tuhan Yesus bilang pergi jadilah semua bangsa muridku. Gimana kalau itu lebih kita menjangkau keluar. Kita mendatangi institusi, kita mendatangi keluarga-keluarga. Tapi bukan membuat lebih banyak acara. Tapi lebih sebagai gathering atau perkumpulan beberapa orang, keluarga demi keluarga. Tidak terlalu banyak building, tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Kita akan lebih merasakan kebebasan untuk memberikan, mengekspresikan kasih Tuhan. Untuk mengasihi satu sama lain. Untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Untuk memimpin dan juga untuk mengutus. Bagaimana kalau kita kurangi membuat acara, tapi kita tambah membuat murid-murid. Seperti yang Yesus lakukan, seperti yang Paulus lakukan, dan juga seperti yang para nabi-nabi dan murid-murid Tuhan Yesus lakukan. Yaitu kita menabur benih. Ini adalah misi kita. Mandat yang besar dari Tuhan. Menabur kasih, kebebasan. Kita memimpin dan akhirnya kita mengutus lagi mereka. Inilah memuridkan, inilah pemuritan. Inilah yang sebenarnya adalah gereja Tuhan. Waktu saya melihat video ini, saya lihat video ini udah diposting di YouTube tuh sangat lama, udah sekitar 9 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi itu sangat banyak yang terberkati. Waktu aku buka di komennya, semua orang bilang, aku minta izin, boleh nggak aku pakai video ini? Dan salah satunya saya juga ngetik di situ, saya juga minta izin, saya mau pakai video ini karena video ini sangat memberkati. Kalau dipikir-pikir ini agak mirip seperti sistem MLM. Discipleship itu seperti itu, tapi sebenarnya MLM itu yang meniru. Jadi gimana? Itu seperti ibaratnya ada waktu itu ada pernah sebuah movement yang digalakan di US, forward atau menyalurkan kebaikan. Kalau kita keterima kebaikan, kita salurkan lagi. Kita terima kebaikan, kita salurkan lagi. Itu juga sama. Sistem yang dipakai sama,
Seperti sistem discipleship yang Tuhan Yesus sudah lakukan dari zaman dulu. Dari satu orang, ketika kita menerima mendapatkan, oh ini ada sesuatu yang mengubah. Wah, aku merasakan perubahan di dalam hidupku. Aku merasakan ada kuasa di dalam hidupku. Aku merasakan ada sosok pribadi yang aku kenal sekarang, yang bisa menuntun aku, yang bisa nge-guide aku, yang bisa jadi bapak, yang bisa jadi sahabat. Setelah kita merasakan itu, terus tugas kita adalah apa? Menyalurkan ke orang lain. Nah, evangelism ini boleh ditampilkan. Oke, di Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang yang Yunani. Dan juga seluruh manusia di bumi ini. Dan gospel itu artinya apa? Good news. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita diutus dan kita pergi, kita menginjil, sebenarnya kita itu sedang menggunakan kekuatan Allah. Selama ini mungkin kita berpikir, wah, kekuatan Allah, kuasa Allah harus terjadi mujizat, harus terjadi yang luar biasa, orang harus geledak, orang harus kejang-kejang atau apa. Tidak. Ketika kita menginjil, itu kita sedang mendemonstrasikan kekuatan Allah. Karena yang kita bawa adalah gospel, adalah kabar baik dan kabar keselamatan. Truth is the door to set you free. Artinya apa? Kebenaran atau Yesus sendiri itu adalah pintu atau gate. Dimana ketika kita masuk ke situ, atau kita bawa orang masuk ke situ, orang akan menemukan kebebasan. Di Roma 8 ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan dalam Kristus, artinya apa? Makanya kenapa truth dibilang itu adalah gate-nya atau door atau pintunya. Kebenaran adalah pintunya. Ketika kita masuk, artinya kita di dalam. Memerdekakan kamu dalam Kristus. Ketika kita belum bawa orang itu masuk ke dalam kebenaran, yang terjadi apa? Dia belum bisa menerima keselamatan. Karena apa? Karena dia harus masuk dulu di dalam Kristus. Dikatakan kita, kenapa orang bertobat harus dibaptis untuk lahir baru? Kenapa harus menjadi seperti Yesus? Kenapa harus lahir baru? Kenapa harus dibaptis? Supaya masuk. Bukan aku lagi tapi Kristus. Yang berikutnya, kasih akan menjadi motivasi, fondasi dan motivasi kita dalam memberitakan Injil. Ada kata-kata yang sangat bagus ini. Ada suatu quote, lovers always get more done than the workers. Artinya apa? Orang-orang yang mencintai akan selesai lebih banyak atau bekerja mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada orang yang hanya sekedar bekerja. Sebagai contohnya, kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang kita sukai atau kita punya interest di situ, atau yang kita cintai, yang kita punya passion di situ, kita akan semangat. Seringkali dulu waktu ketika saya punya tugas-tugas untuk mengerjakan video, ada salah satu tugas dari perkuliahan dan sangat susah untuk mengumpulkan beberapa orang karena saya diberi tugas untuk mengerjakan sebuah film pendek. Tapi karena ada passion, dari pagi jam 7 sampai sore lupa makan. Karena apa? Karena kita ada passion. Weh, ayo ini harus kelar hari ini. Ayo ini harus gini, ini kurang apa, ini kurang apa. Di situ kita kerjain sampai kita lupa makan akhirnya. Oh iya, kita dari tadi belum makan. Yuk take a break dulu. Baru kita lanjut lagi. Tapi berbeda dengan workers. Di posisi yang lain, aku pernah diajak ke sebuah studio film. Di studio TV itu ada kru. Kru ini adalah workers. Mereka hanya bekerja. Belum tentu itu passion mereka. Mungkin mereka bisa, tapi belum tentu itu passion mereka. Karena mereka bekerja.
Waktu itu direkturnya bilang, coba asisten direktur coba dicek artis si A, si B bakal datang jam berapa kok belum datang. Oh iya Pak. Terus dicek, setelah dicek asistennya datang ke direkturnya atau produsernya. Dia bilang, Pak ini bakal datangnya agak telat, katanya masih di gym, lagi mau siap-siap. Kebetulan salah satu kameramen itu dengar. Mulailah mereka, alah biasa, lapar nih, udahlah nanti aja. Padahal dalam sebuah sistem produksi ada target yang harus dikejar. Dan karena kalau hari itu harus selesai dan semua harus mengerjakan. Tapi bedanya itu, kalau kita yang punya passion, kita yang punya cinta atas apa yang kita kerjakan, kita akan lebih gigih dan lebih giat. Jadi lebih banyak yang selesai. Tapi kalau ketika kita hanya sekedar bekerja atau hanya sekedar jadi pekerja tanpa pengetahuan, tanpa kasih, tanpa passion, itu hasilnya tidak akan semaksimal dengan orang yang mencintai itu. Jadi kasih ini harus menjadi fondasi dan motivasi kita. Ketika kita diutus, bukan karena karena aku diutus sih sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau nanti ketika di dalam sebuah tim, nanti timnya masih kelas seperti contohnya waktu itu, ayo guys nanti kalian pergi ikut Bapak ini, pergi ke sana. Tapi kalau kita hanya mengerjakannya ya wes lah, dang bar. Itu akan berbeda. Hasilnya pun akan berbeda. Ketika kita menjalankan dengan kasih, kita akan spend waktu lebih. Kita akan spend perhatian kita atau care kita lebih terhadap orang yang kita temui. Dan efeknya dan dampaknya akan berbeda di belakang. Selanjutnya jangan takut menginjil. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kembali lagi, dikatakan lagi tentang kasih. Kasih mengalahkan ketakutan. Ketakutan apa sih yang paling mengerikan dalam menginjil? Di dalam menginjil, di dalam mengerjakan dan melakukan kehendak Tuhan, ketakutan yang bisa datang sangat banyak. Saya punya satu contoh cerita yang sangat luar biasa waktu di Afrika. Tapi karena kita percaya dengan Tuhan, maka kita tetap berangkat ke sana. Ini ada hubungannya nanti dengan fear of the Lord atau takut akan Tuhan. Ini sama. Jadi di momen-momen tertentu kita sebagai manusia, waktu kita pelayanan di Afrika, kalau istilah Jawane ya, wis entek dalane. Jadi benar-benar udah mentok. Dan di sana kita gak ada kenalan siapa-siapa. Kontak person yang kita hubungi, kita datang waktu itu ke, namanya apa lah, sampai lupa. Harare itu di Zimbabwe. Itu kotanya itu cukup seperti kota kuno. Nah, di sana kita udah kontak sama kontak personnya, kita sudah kirim email, kita sudah kontak sebelum kita berangkat, yuk kita follow up. Di follow up, gak dibales. Beberapa kali gak dibales. Hari kita sampai di kota itu, mendarat, baru balasan masuk. Wah mohon maaf, Bapak Pendeta ini sedang pergi keluar kota, tidak bisa menemui. Itu satu-satunya kontak person kita. Ketakutan yang lain apa? Itu ketakutan pertama, kita mau kemana, bingung, kita mau mengerjakan apa, kita bingung. Kita mau menginjil, kita takut. Karena sudah diberi briefing ya, ke Afrika harus hati-hati. Banyak vudunya, banyak kekuatan jahatnya. Nah, setelah itu oke. Ketakutan yang berikutnya,
ketika kita pergi ke gunung-gunung, itu sangat mengerikan karena guide-nya bilang apa? Wah, ini ada kotoran hiena. Maaf, ini ada kotoran hewan-hewan buas lainnya. Dan kita sama sekali gak bawa proteksi, kita gak bawa apa-apa. Dan si guide-nya ini kita tanyain, terus gimana kalau ada hewan? Dia tidak memberikan briefing apapun, dia tidak ngasih tahu apapun. Dia jalan semakin cepat dan semakin cepat. Dia ninggal kita. Dan dia bilangnya apa? Dia bilangnya, ya udah pokoknya cepet. Soalnya kalau nanti hujan, terus misalnya gerimis, kalau gerimisnya berhenti, binatang-binatang keluar ke jalan. Lah terus kalau ada binatang gimana? Kita ngumpet apa gimana? Dia gak jawab, dia jalan nyeruntul. Itu sungguh-sungguh sebenarnya dalam hati takut. Tapi kembali lagi, karena ada kasih yang dari Tuhan, itu yang menguatkan. Oke, yang berikutnya. Nah, otoritas. Karena ada otoritas, maka kita berani mengerjakan. Karena ada otoritas yang dari Tuhan, maka kita berani berjalan dan memberitakan Injil. Sebelum Tuhan memberikan mandat, dia berikan otoritas terlebih dahulu. Dikatakan di Matius 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Allah Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi dikatakan telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan juga otoritas untuk melakukan si jahat. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu resiko yang sangat besar ketika pergi ke Afrika. Bukan hanya secara spirit atau secara fisik. Ada juga resiko yang namanya penyakit. Karena sebelum pergi kita harus vaksin. Sama juga ketika kita pergi ke Tibet. Waktu kita pergi ke Tibet itu lebih mengerikannya secara spirit. Karena di atas gunung-gunung mereka membuat penyembahan berhala. Itu spiritnya setiap malam sungguh menekan. Dan bahkan secara fisik itu kita rasanya gak karuan. Karena ada yang namanya altitude sickness. Altitude sickness itu ketika kita beradaptasi, kita naik ke ketinggian yang semakin tinggi. Tapi kita kurang beradaptasi. Jadi yang seharusnya kita mendarat, tunggu 2 hari, lalu kita jalan lebih tinggi, tunggu sehari lagi atau 2 hari lagi, baru ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi ini bukan. Waktu itu kita mendarat, langsung naik ke tempat yang lebih tinggi. Besoknya langsung naik lagi. Dan kita semua mengalami altitude sickness. Tapi akhirnya apa? Kita overcome. Kita taklukkan itu satu persatu karena kita percaya ada kuasa untuk menaklukkan semua kekuatan musuh. Next. Mengapa kita harus menginjil? Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini seperti yang tadi saya bilang, kita dari murid, tapi kita memuridkan lagi orang-orang lain. Dan diawali lagi, kita orang-orang itu jadi murid, dia memuridkan lagi orang-orang lain. Dan seperti itu seterusnya. Dimulai dari Petrus yang seorang penjala ikan, menjadi penjala manusia. Dan Petrus yang menjadi murid Yesus, sampai akhirnya Petrus yang menginjil. Lebih dari otoritas yang menakutkan lebih dari otoritas dan menaklukkan kuasa jahat, tapi kita menerima keselamatan, kita menginjil,
menyebarkan kabar baik tentang keselamatan pada orang yang belum percaya. Next. Ini ada ayatnya. Ayatnya cukup panjang. Bisa dibaca di rumah, bisa dicatat karena setelah ini masih ada bagian selanjutnya. Next. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu fear of God. Fear of the Lord. Fear of the Lord. Atau takut akan Tuhan. Nah, ini yang akan menuntun kita ketika kita menginjil. Karena kekuatan kita di sini. Kalau kita sudah mentok, kita udah pakai segala cara, segala kekuatan kita, dan kita tidak ada jalan lagi, tapi kita harus ingat masih ada Tuhan yang akan menuntun kita. Nah, waktu itu akhirnya di Zimbabwe itu sampai hari terakhir kita masih bingung karena kita belum ketemu siapapun. Karena kita bingung akhirnya kita gak bisa apa-apa. Tapi kita nurut sama Tuhan. Takut akan Tuhan ini kita bawa dan jadi pegangan kita. Tuhan ini gimana? Terus waktu kita mengerjakan itu, ya udah kita berdoa aja. Kita berdoa, kita gunakan kuasa, otoritas dari Tuhan. Kita berdoa untuk menaklukkan kuasa jahat. Dan tiba-tiba di tengah-tengah kita lagi doa di kamar hotel. Ini kejadian yang tidak pernah saya lupakan. Waktu itu hari Minggu. Tiba-tiba ada orang di beberapa kamar sebelah itu lagi nyanyi. Kita jujur setelah berdoa, amin, amin, sepakat, sepakat. Terus kita duduk lagi. Nah terus sekarang mau ngapain? Waduh, aku juga bingung. Waktu itu kita berempat, salah satunya di tim itu yang paling tua adalah Koheko. Tapi waktu itu saya ditugaskan sebagai PIC. Tapi karena Koheko yang paling senior, saya minta pendapat kepada beliau. Koh, ini gimana Koh? Aku bingung Koh. Waduh, terserah Vincent aja. Kan Vincent yang PIC-nya. Waduh, kok ini jadi lempar-lemparan. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan. Dan kita percaya sama Tuhan kita. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, takut akan Tuhan selalu berhubungan dengan pengetahuan. Takut akan Tuhan selalu berhubungan dengan pengertian. Takut akan Tuhan selalu berhubungan dengan hikmat. Dan hari itu kita mendapatkan hikmat. Kita udah doa, mungkin ini adalah jawaban Tuhan. Kita sepakat gak? Kalau kita datang, kita ketok kamar yang orang-orang yang lagi menyembah Tuhan itu, kita ngobrol sama mereka, kita tanya, supaya kita punya koneksi. Dan hari itu kita gak ada yang berani, itu ada yang namanya fear of man, atau kita lebih takut sama manusia, bukan sama Tuhan. Tuhan sudah ngasih jawaban, tapi kita kepentok dengan rasa takut kita sendiri. Kita lebih takut sama manusia, takut apa kalau kita tidak diterima. Takut kalau kita mengganggu. Pikiran itu lebih kuat. Takut terhadap manusia, terhadap kekhawatiran itu lebih kuat. Tapi karena kita sepakat akhirnya kita maju. Dan setelah itu kita ketemu rombongan dari Amerika, dan rombongan dari Amerika itu ngajak kita nyembah bareng, ngajak kita sharing bareng. Dan setelah itu kita ditemukan dengan pendeta di sana, akhirnya kita bisa share tentang kegerakan di Indonesia. Tidak secara formal di depan gereja, tapi ini di depan salah satu pendeta yang punya gereja cukup besar di sana. Dan itu menjadi sebuah jalan yang terbuka.
Dan kita sangat bangga kepada Tuhan kita. Oh ternyata ketika kita lebih takut sama Tuhan, ternyata Tuhan benar-benar membukakan jalan. Yang berikutnya, ketaatan. Ini yang kemarin kita review sedikit. Tuhan tidak tertarik terhadap kenyamanan kita, tapi dia tertarik pada ketaatan kita. Apa yang lawan dari takut akan Tuhan? Yang tadi adalah takut ditolak, takut akan manusia. Rasa malu, rasa sungkan, rasa kekhawatiran kita sendiri. Yang berikutnya. Nah ini hal yang belum dibahas yang lalu. Tentang takut terhadap dunia atau manusia dan percaya sama Tuhan. Kembali lagi, evangelism, discipleship itu adalah sebuah mandat. Dan ketika kita melakukan atau mengerjakan mandat itu, ketika Tuhan beserta kita akan selalu melihat mujizat, kita akan selalu melihat proteksi Tuhan, kita akan selalu melihat Allah yang mencukupkan, Allah yang selalu ada di depan kita, Allah yang selalu memberi guide jalan kita. Kenapa kita harus takut terhadap dunia? Kalau dikatakan resiko yang sangat besar adalah COVID sekarang. COVID itu buatan apa? Katakanlah COVID, seandainya COVID memang dari kelelawar buatan Tuhan. Seandainya COVID buatan manusia ciptaan Tuhan. Kita lebih takut sama yang mana? Lebih takut sama yang diciptakan oleh manusia atau diciptakan oleh Tuhan? Atau lebih takut sama pencipta kita sendiri? Padahal di Alkitab dikatakan, kalau kita mengerjakan, kalau kita melakukan mandat itu, ada kuasa. Dan saya percaya, kuasa itu juga yang sama yang akan mengalahkan COVID. Yang akan menjaga kita dari COVID itu. Tapi apa? Kuncinya apa? Kuncinya kita mengerjakan mandat. Kalau kita tidak melakukan mandat, kuasa itu tidak turun. Penyertaan Tuhan itu tidak turun. Tapi karena kita melakukan mandat, karena kita mengerjakan mandat tersebut, itu adalah hak kita. Untuk kita dapat kuasanya, untuk kita dapat penyertaan Tuhannya sampai kepada akhir zaman, itu berjalan seiring kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi fear of man versus trust God. Ketakutan terhadap dunia atau ketakutan terhadap manusia versus kita iman percaya kita kepada Tuhan. Dikatakan di Amsal 29 ayat yang ke-25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Kuncinya adalah trust atau percaya kepada Tuhan. Hal apa sih di dunia ini yang lebih kita takutkan daripada Tuhan? Kesendirian, sakit penyakit, insecurity, perasaan tidak aman, ataupun penolakan, ataupun hal-hal lainnya, kekhawatiran di dalam hidup. Apakah hal-hal itu akan mengalahkan iman kita? Atau hal-hal itu akan mengalahkan percaya kita kepada Tuhan? Ini suatu revelation yang saya dapat secara pribadi tentang trust. Waktu itu kita sedang pelayanan di Brazil. Dan hari-hari itu yang namanya iman dan percaya sama Tuhan mulai terkikis dengan apa yang kita lihat. Hari-hari itu terjadi penembakan di daerah tempat yang kita tinggal. Hari-hari itu Brazil mencapai salah satu panas yang tertinggi dalam sekitar sekian puluh tahun atau cukup lama. Itu panasnya sangat tertinggi dan itu mencapai rekor. Dan hari-hari itu
Yang namanya ketakutan mulai muncul dan hari-hari itu yang namanya takut akan dunia, takut akan rejection itu terus diintimidasikan oleh si jahat. Lalu suatu kali waktu aku berdoa, Tuhan ajari ini, trust. Yang pertama, the will to believe. Yang pertama harus ada keinginan dulu dari dalam hati kita untuk kita percaya. Muncul keinginan itu. Setelah kita munculkan keinginan itu, yang kedua, release all your worries. Kita mulai lepaskan satu persatu kekhawatiran. Yang ketiga, understand His power. Dikatakan ada kuasa yang menyertai kita. Tapi kalau kita mengerti, kalau kita understand Tuhan kita itu siapa. Kalau kita mengerti nature and character of God yang tadi pagi dibahas. Tuhan kita itu siapa? Tuhan yang omnipotent. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang omnipresent. Ketika kita understand, kita akan berkata, oh Tuhan yang beserta kita jauh lebih besar. Dan yang keempat, start praying. Mulai berdoa. Setelah kita mengerti, setelah kita mau percaya, setelah kita membuang semua kekhawatiran, kita mulai berdoa. Kenapa kita berdoa? Untuk kita selalu menaruh Tuhan di tempat yang pertama. Kita berdoa supaya Tuhan, Engkau ambil alih. Mungkin selama ini pikiranku lebih kuat, tapi sekarang Tuhan Engkau yang pimpin di depan kami. Mungkin kita berkata, aduh kondisi situasi tidak, ini kondisinya lagi tidak baik. Tapi kita harus terus berjalan. Kita berdoa lagi, Tuhan Engkau yang pimpin, Engkau yang di depan, Engkau jadi yang pertama. Saya akhiri di sini. Tentang evangelism dan fear of the Lord atau takut akan Tuhan. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Ko Yohanes. Ya, saya mendapat sebuah kesempatan untuk membagikan mengenai discipleship yang topiknya ada dua. Yang pertama adalah mendengar suara Tuhan dan yang kedua adalah Roh Kudus yang walaupun saya mengambil keputusan untuk menggabungkan, saudara. Karena ternyata ini sangat berhubungan dengan luar biasa. Dan tadi pada waktu saudara mendengar bagaimana pada waktu kita melakukan mandat Tuhan, maka penyertaan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan saudara dan saya perlu tahu bagaimana kita perlu untuk tahu bagaimana untuk bisa melakukan mandat dan bahkan caranya yang Tuhan mau untuk kita melakukan seperti apa itu ujungnya sebenarnya kita perlu sekali mendengarkan suara Tuhan. Nah saya mau kita buka ini saudara, oke bisa dimulai klipsnya. Kenapa mendengar suara Tuhan itu sangat penting saudara, ya, buat kita umat percaya. Bahkan buat kita yang akan bergerak di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan itu mempunyai cara menuntun dan mengarahkan umatnya ke dalam rencananya. Dan menjadikan rencananya atas umatnya dengan jalan apa saudara? Berkomunikasi saudara. Maka karena berkomunikasi Tuhan berbicara, ya kita perlu mendengar saudara. Dan kita bisa lihat dalam sebuah ayat, saudara, dalam Yeremia 29, ayat 11, ini adalah sebuah pemahaman sekali lagi yang perlu kita pahami, ya, bahwa salah satu kunci utama kita bersama dengan Tuhan itu adalah ini, saudara. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita, saudara. Dengan apapun yang Tuhan akan berikan buat kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Intinya apa saudara? Intinya Tuhan itu tahu sesuatu yang terbaik. Andai kata kita mau pelayanan, andai kata kita punya persoalan, saya akan berusaha menyampaikan dua saudara. Karena saya percaya mungkin setiap saudara hari-hari ini datang
memang siap untuk melayani, tapi ada yang datang, Tuhan aku punya pergumulan, bagaimana aku benar-benar bisa mengerti dan mengenal Tuhan. Sekali lagi kita ini punya Tuhan yang ngerti kita loh saudara. Tuhan yang sudah tahu apa yang kita gumulkan saudara. Bahkan di Alkitab dikatakan Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta. Itu ada di Matius 6 ayat 8 saudara. Dan itu ayat yang saya pegang, yang saya baru ngerti, oh iya gitu ya Tuhan. Engkau ini sudah ngerti. Dan sebenarnya Tuhan karena tahu situasi dan kondisi itu, pelayanan dan misi dan semuanya. Dan Tuhan mau, yuk mau enggak? Engkau ini ngerti aku. Maka saudara, Tuhan berkomunikasi kalau saudara tahu di Alkitab, dari zaman Adam di kitab Kejadian, sampai kitab Wahyu saudara, Tuhan itu terus berbicara kepada orang yang Tuhan pilih saudara. Kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, dan terus saudara. Rencananya disampaikan, rencananya ditunjukkan. Dan intinya mereka perlu mendengar, saudara. Demikian pula kita, saudara. Kita hari-hari ini untuk melihat sesuatu yang ajaib yang daripada Tuhan. Saya masih teringat tadi Vincent bicara mengenai misi yang di Afrika. Saya juga tidak pernah lupa, saudara. Misi di Afrika yang Pak Gembala mandatkan ke saya yang kedua, saudara. Dan sejujurnya buat saya itu sangat-sangat menakutkan, saudara. Karena pada waktu saya pelajarin, karena itu disuruh berangkat pergi ke Sudan Utara, saudara. Dan kami nggak ada akses apapun, hanya ada satu jemaat kita yang adalah seorang polisi. Dan itu tidak mudah. Bahkan karena biaya, yang saya ini tipe orang kalau enggak mudah saya akan prepare, saya hitung ukur. Kalau perlu, wah tolong bawa orang-orang yang peka untuk bisa melengkapi. Dan ternyata apa yang Pak Petrus dan Bu Linda dapatkan, saya hanya bisa berangkat dengan 2 orang. Dan Pak Petrus menyampaikan bahwa kamu berangkatnya tidak dengan siapapun yang peka, tetapi kamu berangkat dengan Titin istrimu, saudara. Dan itu buat saya sejujurnya butuh beberapa waktu, terus ini benar enggak ya, ini benar enggak ya, apa biar orang lain aja, itu bergejolak, saudara. Tetapi saya baru mengerti, saudara, ternyata Tuhan itu kalau kita sudah berdoa, Tuhan bawa kami masuk dalam rencananya. Dan bagaimana Tuhan ingin mengupgrade kita, maka terkadang Tuhan itu mengizinkan situasi yang memojokkan kita, untuk dimana pada waktu kita berpikir dan berhitung semuanya tidak ada jalan, untuk akhirnya kita dipaksa untuk apa, saudara? Untuk belajar mencari Tuhan dan mendengar Tuhan. Lanjut, saudara. Melalui sarana apa saja Tuhan dapat berbicara. Dan di sini saya jabarkan ini juga apa yang sebetulnya ada yang dari discipleship yang ada, yaitu melalui orang lain, yaitu hamba Tuhan, nabi-nabinya. Kalau di Alkitab itu saudara bisa lihat Tuhan itu juga berbicara mengenai nabi-nabinya. Di tempat kita Tuhan berbicara melalui Bu Linda, ya. Yang kedua, melalui mimpi, Tuhan berbicara melalui Pak Gembala kita, mimpi. Saya juga masih ingat sekali pertama kali istilahnya saya menginginkan untuk mendengar suara Tuhan dan saya nggak bisa. Saya nggak ngerti Tuhan kenapa kok aku pun nggak bisa dengar. Tetapi setelah berjalannya waktu saya baru ngerti ternyata, saudara, yaitu ada sesuatu yang nanti kita akan bahas. Dan karena Tuhan tidak bisa menyampaikan suaranya, saudara, maka saya juga akhirnya menerima saudara? Menerima mimpi. Saudara. Saya pernah dalam satu waktu itu mimpi itu luar biasa. Bahkan sejujurnya terkadang sampai di hari-hari ini pun saya melihat, Tuhan kalau ngasih mimpi, kalau sudah benar dikasih mimpi, saya pikir ini nih benar enggak, atau Tuhan kok kadang serem, dan itu terjadi, saudara. Tetapi itulah Tuhan, ya. Ini yang saudara dan saya perlu pahami, ya, bahwa itu terserah Tuhan, walaupun Tuhan terus berusaha untuk bagaimana membuka
akses yang bisa buat setiap kita untuk Tuhan itu berbicara, saudara. Ya. Di Alkitab pun Yakub bermimpi, ada begitu banyak contoh-contoh, saudara, bahwa Tuhan itu menyatakan berbicaranya melalui mimpi, saudara. Yang ketiga, penglihatan, saudara. Saudara, Petrus pun pada waktu di atas atap itu juga mendapatkan penglihatan. Tuhan itu bisa menyatakan melalui penglihatan, saudara. Saya lanjutin aja, hikmat dan pengertian. Ini yang sebenarnya banyak kita alami, saudara. Walaupun terkadang, aku kok rasanya dapat begini dan ternyata saudara jalanin betul, saudara. Ya, terkadang Tuhan itu tidak berbicara secara audible atau secara langsung, tetapi tiba-tiba kita tuh ngerti, saudara. Tiba-tiba kita tuh mendapatkan kayak hikmat, saudara. Ya, seperti hari Jumat kemarin, saya belum lama ini mulai lagi untuk belajar karena Tuhan berkata, nak, ayo kalau kamu mau belajar trading, belajar trading. Oke. Nah terus saya juga lihat kemarin dalam hari Kamis, wow, indeks kita, saudara, nggak tahu kenapa hari itu tiba-tiba orang tuh buang begitu luar biasa. Dan waktu itu hari Jumat, wah ini lagi nih, saya sudah ngerasa. Saya kalau ngikut hawanya yang orang-orang lakuin itu kayaknya sudah mendingan ini buang dulu. Tetapi aneh, saudara, di hati itu ada sesuatu yang kelihatannya kayak gimana gitu. Dan tiba-tiba saya cuman seperti dapat pernyataan, lihat nak, nanti kamu lihat, nanti kan naik. Saya masih enggak percaya, wah kalau ngelihat buangan kayak kemarin itu enggak umum, enggak naik. Tapi ternyata apa yang saya dengerin betul, saya cari, saudara. Tuhan beri saya konfirmasi. Tandanya di mana? Saudara, ternyata kira-kira agak siang itu saya membaca di Google, ada seorang pemain saham kita yang jago namanya Lo Keng Hong. Dan dia itu mengungkapkan, dia bilang begini, kalau saham itu lagi turun, itu namanya diskon. Kamu lihat dulu. Jadi para pemirsa, semua pendengar atau pembaca, suruh ngelihat situasi kondisi Indonesia kita ini seperti apa. Dan itulah yang namanya permainan. Wah, saya begitu dapat konfirmasi itu, nah saya baru ngerti, oh iya. Saya mau berkata, saudara, Tuhan juga bisa berbicara melalui hikmat dan pengertian. Tuhan bisa kasih, saudara, pengertian demi pengertian. Ya. Tuhan juga bisa berbicara secara audible. Salah satu hamba Tuhan yang ada di tempat kita yang beberapa kali dapat audible, memang tidak semua, saudara, itu terserah Tuhan. Tetapi Tuhan itu bisa menyatakan secara audible, saudara. Dan ini yang paling banyak, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan itu mau berbicara di mana, saudara? Di hati kita. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan tadi dalam Yeremia 29, hati Tuhan yang paling besar sangat ingin, saudara, untuk bisa berkomunikasi dengan kita, dan kita sebagai umatnya untuk bisa akhirnya mendengar. Bahkan agar supaya dalam rencananya Tuhan, yang Tuhan lebih tahu banyak skenarionya, Tuhan itu mau supaya kita paham dan bisa mendengar. Supaya akhirnya kita paham dan kita bisa melakukannya dengan tepat. Next. Nah, kita perlu pahami, saudara, karena mungkin kita juga berkata, aku tuh juga pengen mendengar suara Tuhan. Supaya bisa menyelesaikan masalahku, supaya bisa juga untuk masuk dalam rencana Tuhan. Tapi kenapa? Seringkali aku terhalang, gak bisa mendengar. Dan ini juga saya dapat salah satu kunci, saudara. Dan yang perlu kita pahami sebelum mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tahu, Tuhan itu murni dan suci, saudara. Makanya di Matius dikatakan ayat 58, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan saudara dan saya harus pahami, yang tidak murni dan yang tidak suci, nah inilah yang menjadi salah satu hal yang menghalangi kita untuk bisa mendengar. Yang pertama, saudara, karena ketidakpercayaan. Saudara.
Roma 4 ayat 3 dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang harus kita pahami saudara, yang Tuhan sangat rindukan, bahwa apa yang dimana Tuhan mau nyatakan buat kita, kita ini percaya enggak? Apa yang Tuhan bahkan nyatakan, kita ini percaya enggak saudara? Kalau kita enggak percaya, itu otomatis saudara, di hadapan Tuhan dianggap menjadi sesuatu yang tidak benar. Maka kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Lanjut saudara. Karena dosa-dosa kita saudara. Yesaya 59 ayat pertama kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saya masih ingat saudara, saya termasuk orang yang istilahnya lahir baru karena Pak Petrus Hadi, ya. Dan pada waktu itu setahun atau 1,5 tahun saya lahir baru di sini, dan tiba-tiba Tuhan beri mujizat, saya berangkat pergi ke luar negeri. Sekolah di Amerika, saudara, disekolahkan. Dan saya masih ingat, saudara, pada waktu saya sekolah di sana, saya melihat, wow, kok dunianya luar biasa, semua tersedia, yang biasanya mungkin semua serba minim, sekarang kok semuanya tuh ajaib gitu, saudara. Dan tanpa saya sadari, saudara, saya ini mulai menjauh dari Tuhan, saudara. Saudara tahu pada waktu saya datang, saudara, sampai di Amerika itu saudara, itu saya tinggal di rumah tante saya dan sepupu saya yang lebih tua lagi sedang ngadain party loh saudara. Saudara tahu ngadain party, makan, saudara kumpul, dan malam ada DJ-nya ya, saudara tahu sendiri ngapain saudara. Dan saya malam itu memilih di kamar saudara. Saya malam itu memilih berdoa. Saya enggak mau turun Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau tercemari. Tapi saudara, ternyata memang firman Tuhan itu berkata, kita tuh kumpul di mana itu penting dan mempengaruhi saudara. Pada waktu saudara dan saya kumpul dengan kelompok yang enggak tepat, dan kita enggak kuat, ya lama-lama terpengaruh. Dan intinya saudara, saya sempat menjauh saudara, dan saya masih ingat, di hari pertama itu Roh Kudus bicara apa? Roh Kudus bicara jelas. Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu, saya mulai lebih menyukai dunia itu saudara. Saya lebih menyukai, wah teman-teman ngajain yuk barbekyuan. Berangkatnya jam berapa saudara? Jam 12 malam saudara. Dan itu saya masih bujangan saudara, belum ada pacarnya saudara. Dan saudara, kalau kumpul saudara, ceweknya 8 saudara. Cowoknya cuma 3 saudara, happy saudara. Orang Taiwan saudara, orang Jepang saudara. Tidak ada orang Indonesia, nggak ada orang yang tahu ya kan saudara. Tapi saya jadi tidak bisa dengar. Saya masih ingat itu, sampai bahkan maaf kata saudara, mau ke gereja aja males. Saya kalau ingat itu saudara, saya merasa malu sekali. Oh iya ya Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau ini mengasihi dan memaksakan rencananya. Jadi kita perlu pahami saudara, begitu saudara kita masuk dalam dosa-dosa kita, maka kita tidak bisa dengar saudara. Lanjut, kepahitan saudara. Wah ini juga menjadi topik yang banyak saya lewati saudara. 1 Yohanes 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, pada waktu kita saudara, tanpa sadari dan saya ngerasa banget ini nih mudah masuk di kita tanpa kita tahu. Ini mudah mengkamiri kita saudara. Dan di sini dikatakan pada waktu kita ini punya persoalan di hati kita terhadap orang lain saudara.
maka itu akan membuat hati kita tuh menjadi gelap, saudara. Sehingga kita tidak bisa dengar, saudara. Oke, yang keempat, saudara, apa yang membuat menghalangi kita tidak bisa dengar suara Tuhan, itu karena pikiran dan kehendak kita yang lebih kuat. Saya masih ingat, saudara, di mana kenapa Tuhan itu banyak memberi saya mimpi, saudara. Karena ternyata tanpa saya sadarin, saya itu memang dididik oleh keluarga yang diajarin, kamu belajar ini dan ada doktrin dan harus begini dan begini, saudara. Dan saudara, tanpa disadari, saudara, setiap kali mau berjalan dengan Tuhan itu batasan dan doktrin itu saya pegang, saudara. Maka saudara dan saya harus pahami, kalau kadang kita sudah melakukan, saudara, apa yang kita pikir benar dan ternyata, saudara, itu tidak bisa work out, saudara. Kita harus pahami bahwa, itu pikiran kita sudah lebih dari semuanya. Kita perlu cooling down, perlu mengenolkan lagi dan memberi hati kita kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa kerja, saudara, kalau pikiran kita ini kuat. Makanya Paulus yang pikirannya kuat, setelah dia berjumpa dengan Yesus, saudara, di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan perubukan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini bahasa Inggrisnya, kita lanjut aja yang ayat kelima, bagian kelima, kesombongan, saudara. Merasa sudah tahu dan bisa atau merasa yang paling benar. Saudara, ini ayatnya, saudara, mata yang congkak dan hati yang sombong di dalam Amsal 21 ayat 4, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Bahasa Inggrisnya itu tajam, saudara. Dan di sini dikatakan arogan. Arogan itu orang yang sombong, saudara ya. Pride, orang yang penuh dengan kebanggaan. Aku bisa. Distinguishing mark in weak are just plain sin. Ternyata di hadapan Tuhan, saudara, itu adalah dosa, saudara. Saudara, kalau tadi saya renungin, wah Tuhan ini semua ada di saya. Kadang, saudara, orang-orang yang planner seperti saya, saudara, bahkan mungkin yang sudah dapat kadang dari Tuhan, oh Tuhan benernya begini, dan kita pegang terus, padahal mungkin Tuhan itu melihat situasi, saudara, kamu harus berubah, tidak bisa seperti itu, dan saya pegang terus, saudara, saya pikir tuh saya benar. Saya masih ingat, saudara, pada waktu saya mengabdi, saya melayani di gereja di Amerika, jadi saya tuh setelah saya bertobat lagi di Amerika, hidup saya tuh isinya cuman pelayanan dan sekolah, saudara. Dan saudara tahu istilahnya hidup saya berikan buat mereka, buat gereja itu, apa saja saya lakukan. Dan saya masih ingat, saudara, Tuhan itu satu ketika menyingkapkan, ayo ajain doa, tapi pemimpin-pemimpin itu enggak mau. Karena pemimpin-pemimpin ngerasa doa aja itu kurang, enggak bisa. Bahkan mereka lebih berkata, doanya nomor 2, yang utama itu adalah kita tahu nih, wah rencananya gini, kita atur, buat meeting, sehingga apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan meetingnya kita lakukan. Jadi tidak doa, saudara. Dan saudara tahu istilahnya justru karena itu yang dikejar menurun dan menurun, saudara. Dan saya tuh sempat agak jengkel, kenapa, saudara? Karena ini kamu nih benernya yang bener gini, tapi kenapa kamu enggak mau dengerin, saudara? Dan akhirnya sempat, saudara, karena itu sudah di titik saya selesai sekolah, saya kembali dengan hati yang sebetulnya saya punya masalah dengan pemimpin-pemimpin saya yang ada di sana. Saudara tahu, justru pada waktu dengan kondisi yang seperti itu, Tuhan tuh berhenti, enggak pernah ngomong, saudara, dengan saya. Saya bingung, Tuhan kenapa, Tuhan? Kan aku sepakat dengan engkau. Ya kamu sepakat dengan aku, tapi persoalannya satu. Karena bagaimanapun mereka adalah pemimpin
dan bukan begitu caranya. Dan itu adalah kesombongan. Saya baru ngerti, oh Tuhan, ternyata gini aja sombong. Saudara, pada waktu kita mungkin merasa diri kita yang paling tahu dan bisa, dan kita dipojokkan dengan mungkin situasi ini benernya bener aku. Dan mungkin kita berhadapan dengan situasi yang mungkin itu ada pemimpin, ada pihak lain. Kalau itu tidak work out, maka seharusnya kita ini nanya lagi sama Tuhan. Kita ini nggak boleh cepat-cepat paksain, saudara. Maka hari-hari ini jangan kaget kalau mungkin kita paksain, dan akhirnya mungkin justru malah timbul persoalan yang lebih buruk lagi. Terkadang kita tidak sadar, saudara, kesombongan itulah yang membuat rencana Tuhan itu tidak bisa jadi. Lanjut. Nah, secara umum, saudara, sebenarnya kepada siapa kita ini mendengar suara Tuhan kita, saudara. Ini sangat menarik, saudara. Karena ini saya hubungkan dengan Roh Kudus. Kalau kita sadar, saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan itu hanya berbicara melalui nabi-nabinya. Tuhan itu hampir dibilang memilih, tidak ke sembarang orang, saudara. Tetapi saudara perlu tahu, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus datang ke dunia, membuat yang namanya sesuatu yang berbeda, saudara. Dan bahkan dia mati, saudara, di kayu salib, sebetulnya dengan tujuannya supaya membuat setiap orang yang percaya, bahkan setiap murid-muridnya dapat berkomunikasi pribadi dengan Tuhan. Dan ini langsung saya masukkan melalui siapa, saudara? Roh Kudus. Ayatnya di mana, saudara? Ini kita bisa buka dalam Yohanes 16 ayat 7, saudara. Di sini dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini Yesus yang menyampaikan, saudara. Dan Yesus berkata adalah lebih baik kalau Yesus pergi menuntaskan bagiannya dan dia harus kembali, saudara, kepada Bapa. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, lihat saudara, aku Tuhan Yesus loh saudara, yang mengutus penghibur itu datang kepada kita. Saudara dan saya ini yang harus kita pahami, dalam bahasa Inggrisnya itu lebih dalam, saudara. Di sini dikatakan, so let me say it again, this truth, it's better for you that I live. If I don't live, the friend. Sebetulnya saudara, jangan kita tuh kadang bahasa Indonesia ini kadang ada konotasi yang berbahaya. Kalau kita tuh menilai Roh Kudus penghibur, nanti bahkan di sini dibilang penolong, tanpa kita sadari kita tuh selalu beranggapan bahwa Roh Kudus itu seperti pembantu kita, saudara. Kita tuh nggak lihat bahwa Roh Kudus ini siapa loh, saudara. Roh Kudus ini adalah pribadi yang bahkan diutus, yang mungkin keluar dari Tuhan. Yang mungkin Tuhan tuh melihat, kalau saudara nanti ngelihat kenapa di dalam perjanjian lama, Tuhan itu tidak berbicara kepada banyak orang. Karena saudara melihat kedaulatan Tuhan, bahkan pada waktu anaknya Harun, mereka menaruh api asing, saudara lihat apa yang Bapa lakukan, saudara, langsung api Tuhan menghanguskan mereka. Dan Tuhan tahu kondisi itu nggak bisa seperti itu. Tuhan memahami kita manusia punya banyak kelemahan, kita punya free will juga. Tuhan memahami, bahkan Tuhan Yesus memahami, ya partku akan aku ambil lagi otoritas yang diambil oleh si jahat. Tetapi bagianku adalah supaya aku perlu memunculkan lagi pribadi yang akan bisa dekat dan akan bisa berkomunikasi, yang akan bisa berkomunikatif, yang akan bisa menjadi teman, yang akan bisa mendampingi saudara dan saya, saudara.
Dan di sini dikatakan saudara, jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Saya mau kita renungkan saudara, bahwa andai kata Tuhan Yesus tidak memerlukan Roh Kudus, maka pada Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan ya sudah dibayar lunas. Otoritas kunci kerajaan surga sudah kembali. Dan Tuhan Yesus bisa enggak menjadi seperti Roh Kudus dan mungkin saudara, mendampingi kita saudara? Bisa. Tetapi ini aneh saudara. Kenapa Tuhan harus kembali? Karena Tuhan tahu yang terbaik, yang siap akan menjadi Tuhan dan saudara dan saya yang akan menjadi juga sahabat, yang akan mendampingi dan kita bisa berkomunikasi. Saudara bisa dengar, saudara bisa ngobrol, dan saudara bisa mendengar apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Saudara. Dan itu adalah Roh Kudus. Saudara. Tuhan Yesus mematahkan garis pembatas antara manusia dengan Tuhan secara umum, tidak dapat yang tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan dua arah, dengan kehadiran pihak ketiga, dikirim dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah Roh Kudus. Lanjut. Yohanes 14, 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kita diberi sebetulnya Roh Kudus ini, karena Roh Kudus ini adalah Tuhan yang benar-benar berfungsi, yang bisa menyertai kita selama-lamanya loh saudara. Dan saya percaya mungkin Roh Kudus itu fungsinya seperti itu, kalau mungkin Allah Bapa dan Tuhan Yesus tidak seperti itu, saudara. Dan bahkan di sini dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya sekali lagi lebih ditekankan, saudara, bahwa di sini bukan hanya penolong, saudara, tetapi di sini dikatakan, I will talk to the Father and He will provide you another friend. Dan di sini dikatakan, so that you will always have someone with you. Saya mau berkata saudara, hari-hari ini, buat setiap kita yang kadang aku kok diizinkan, dipojokkan, tidak banyak orang mengerti. Dan bahkan seolah-olah dipojokkan untuk saudara dan saya sendiri. Saya mau berkata saudara, karena Roh Kudus mau saudara untuk berjumpa dengan engkau saudara. Karena ada pribadi yang luar biasa yang sedang menanti setiap kita, saudara. Dan di sini dikatakan, saudara, this friend is the Spirit of truth, saudara. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Lanjut. Next. Maka sangat pentinglah peranan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, karena jaminan akses komunikasi kita dengan Tuhan adalah hanya melalui Roh Kudus secara umum, saudara. Saya mau berkata bukan berarti mungkin Tuhan Yesus tidak bisa nemuin saudara atau Bapak bahkan tidak bisa menemuin. Tetapi akses yang paling umum dan benar setelah Tuhan Yesus mati dan mengutus Roh Kudus, maka setiap kita diberikan akses yang sama untuk bisa bergaul dengan Tuhan Roh Kudus. Untuk mendapatkan tuntunan dan pewahyuan yang dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Lihat saudara, Paulus menangkap pemahaman ini saudara. Dan Allah Bapa itu menyatakan melalui siapa saudara? Melalui Roh Kudus ini saudara. Oleh Roh, yaitu Roh Kudus ini, menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara, kita ini bersama dengan pribadi yang ajaib saudara. Yang bahkan dia ngerti loh, nanti Allah Bapa ini mau ngapain saudara. Ajaib saudara. Yang kedua saudara, dibenarkan saudara, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, pribadi Roh Kudus ini luar biasa, saudara. Pribadi Roh Kudus ini, saudara, bahkan dia bisa mengerti hatinya Bapa, dan bahkan saudara di sini katakan segala sesuatu yang didengar sama Bapa itu, saudara, yang nanti akan disampaikan buat saudara dan saya. Dan di sini yang lebih luar biasa lagi yang disebutkan adalah memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bukankah ini yang kita rindukan, saudara? Dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam misi, saudara. Saudara, kalau misi yang sudah jelas, mungkin malah perlu dipertanyakan, saudara. Tapi seringkali nanti kalau saudara lihat di Alkitab, Tuhan itu sering membuat misi yang kita tuh nggak ngerti, dan mau nggak mau kita harus cari Tuhan, kita harus dengerin Tuhan. Dan ada pribadi yang karena Tuhan Yesus sudah membayarnya, dan Tuhan Yesus bisa mengutus, here we are, ini buat saudara dan saya. Lanjut. Jadi kita akan dibenarkan, saudara. Peranan Roh Kudus itu membuat kita dibenarkan. Saya percaya karena kita dibenarkan, maka penyertaan Tuhan pasti akan luar biasa dan ajaib, saudara. Yang ketiga, saudara, kita akan menerima kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Satu hal yang perlu kita pahami, saudara. Kita perlu paham, kita tuh enggak bisa sendiri. Kita tuh enggak bisa berjalan tanpa Tuhan. Saya bersyukur, istilahnya saya bersama dengan pemimpin-pemimpin di sini. Ini kemarin kirim teman-teman kita karena dapat rema, wah Gunung Sumbing harus dikerjakan. Dan mereka berdoa. Dapat rema, kita mulai jalanin, bentuk juga pasukan tim untuk mengcover. Saudara, dampaknya juga luar biasa. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Saya lihat beberapa waktu kemarin cuaca rasanya enggak karuan, kok malah berubah-berubah. Saudara, pada waktu Tuhan suruh kita berdoa bareng, yang biasanya kita doanya cuma di Zoom, saudara. Dan Tuhan berkata, nah ayo mulailah doa enggak dengan Zoom. Yang bisa ya protokoler tetap jalan, social distance tetap oke. Tapi kita lakukan itu dan dampaknya luar biasa. Ini baru 2 kali aja, Selasa, Sabtu, wow. Saya bilang, wah ini kalau boleh terus, pokoknya kita jaga, kita jaga. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya harus pahami bahwa kuasa, bahkan kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa, itu hanya bisa terjadi kalau di sini dikatakan apa, saudara? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau Roh Kudus bersama dengan kita. Maka sekali lagi buat saudara-saudara yang hari-hari ini diizinkan Tuhan punya banyak pergumulan dan persoalan. Yang dimana mungkin engkau, saudara, dipojokkan. Sebetulnya jawabannya satu, ayo ketemu dengan Tuhan, nurut sama Tuhan, nurut sama Roh Kudus. Mau enggak mau, saudara. Bukan Tuhan jahat. Tuhan sudah tahu rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Izinkan biar Dia yang memimpin, Dia yang ada di depan, saudara. Dia yang menguasai hidup kita, saudara. Maka bahkan saya percaya di dalam sebuah discipleship, saudara, kekuatan Tuhan untuk membawa kita untuk tahu bagaimana kita bisa menyentuh jiwa-jiwa dengan tepat, saudara. Bagaimana, saudara, kita bisa melakukan doa peperangan dalam ketepatan. Itu Tuhan bisa nyatakan dengan luar biasa. Pada waktu kita paham ini, saudara, betapa penting dan vitalnya, saudara, kita mendengar suara Tuhan. Kita bersama dengan pribadi Roh Kudus ini, yang akan menuntun dari suaranya, maka kebesaran dan kuasanya itu akan kita alami, saudara. Siapa tahu mungkin hari-hari ini kita pernah tidak mengevaluasi diri kita, saudara.
Kita nih hari-hari ini nih hidup karena mendengar suara Tuhan. Kita bahkan hidup menganggap pribadi Roh Kudus ini menjadi sebagai Tuhan, saudara. Atau kita tuh tanpa kita sadar, itu saya pernah alami. Di mana saya menganggap Roh Kudus itu statusnya kayak semacam bukan, walaupun kita tahu, saya sudah mendapatkan pemahamannya bahwa Roh Kudus itu dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu satu derajat. Tapi tanpa sadar itu menganggap seperti lebih di bawah. Sedangkan saudara tahu, justru Tuhan Yesus sampai dia berkata, aku harus ke sana. Karena supaya peranan Roh Kudus itu saudara dan saya berjalan secara maksimal, saudara. Saya enggak tahu hari-hari ini saudara berjalan di mana. Tapi kalau mungkin engkau mengalami sesuatu yang stuck, saudara. Boleh enggak malam hari ini, saudara, kembalikan hati kita ini kepada Tuhan. Buka hati kita ini benar-benar kepada pribadi Roh Kudus ini, saudara. Saya mau kejar itu Roh Kudus, saudara. Karena kalau bahkan Yesus dia terima lebih baik di sana, saudara. Supaya dia mengutus, saya percaya pribadi Roh Kudus ini luar biasa dan ajaib. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara yang sudah terima atau belum. Kami mau berdoa, saudara. Supaya kalau boleh malam hari ini, biar engkau penuh dengan Roh Kudus, saudara. Paling tidak urapan itu turun dalam hidupmu, saudara. Karena kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, semua akan menjadi berubah. Tapi nanti saudara bisa baca sendiri aja di Kisah Rasul. Semenjak Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, ternyata buat Petrus untuk menyentuh jiwa-jiwa hanya dengan sebuah perkataan satu khotbah begini, saudara. Dan tiba-tiba 3.000 orang bertobat. Bukan karena hebatnya, tapi kalau ada Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Kalau ada Roh Kudus, saudara, mujizat itu Tuhan itu bisa nyatakan dengan luar biasa, saudara.